Halo teman-teman semua. Kali ini lagi-lagi ada video istimewa buat teman-teman ya. Ini podcast salah satu yang teristimewa teman-teman ya. Karena sejak Indonesia merdeka sampai hari ini 75 tahun lebih Indonesia merdeka, belum pernah ada ceritanya di pengadilan pajak itu atau setahu kita ya, belum pernah kita mengalami yang namanya hakim itu diganti oleh ketua pengadilan pajak. Jadi ketua pengadilan pajak disurati oleh wajib pajak, minta tolong diganti majelis hakimnya dan dikabulkan. Majelis hakim diganti. Oke. Ini pertama dalam sejarah, gue juga kaget tadi Pak ya. Saya juga kaget kok bisa sampai ada pergantian begitu. Dan ada orang yang bertanya ke saya, entah dari mana gitu, teman-teman dari tiba-tiba ada orang chatting ke saya, "Pak, saya juga lagi empot-empotan nih sama hakim ini nih, brengsek nih hakim nih," gitu kan. "Tolong dong, gimana sih tipsnya bisa diganti majelisnya? Tolong dong, apakah bagaimana suratnya?" Gitu kan. Nah, teman-teman, jadi kita langsung teman-teman ya, kita langsung undang wajib pajaknya langsung teman-teman ya. Jadi kali ini bukan ketua IPPI ya, tetapi wajib pajak langsung dengan Pak Rinto. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Bang, semangat. Luar biasa ya teman-teman. Ini Pak Rinto betul-betul sudah banyak bantuin orang. Dia juga kena kasus dan dia juga melakukan upaya hukum teman-teman ya. Nah, jadi ini pertama kali dalam sejarah Pak ya yang kita pahami bahwa hakim itu diganti, majelis hakim diganti oleh ketua pengadilan pajak. Ini bagaimana ceritanya Pak? Kenapa perlu diganti? Kenapa Bapak sampai minta penggantian? Terus bagaimana suratnya dan bagaimana prosesnya sampai hari ini? Boleh diceritain dong Pak? Oke, terima kasih Mas Awan. Jadi singkat cerita Mas, sebelum saya tunjukkan suratnya, surat kami Mas ya dari PT Aryo Indonesia kepada Ketua Pengadilan Pajak, singkat cerita adalah kami mengalami ini Mas, sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang tidak dapat memimpin sidang sesuai dengan hukum acara di dalam peradilan pajak. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Yang salah satu contohnya adalah tim kami tidak boleh memasuk kalau tidak dalam satu ruangan yang sama itu Mas Awan. Hanya dibolehkan satu akun Zoom saja yang boleh masuk Mas Awan. Jadi kalau kita ada tim ini ada di beberapa tempat itu tidak boleh masuk Mas. Walaupun itu punya surat kuasa seperti itu Mas Awan. Jadi itu melanggar hukum acara menurut Bapak. Itu sangat melanggar hukum acara Mas Awan. Hukum acara yang betul bagaimana? Hukum acara yang benar kan sidang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Hmm. Nah, oleh karena terbuka untuk umum, seharusnya semua orang yang masuk ke dalam room Zoom itu langsung aja di accept Mas Awan. Nanti secara sistem IT, tim panitia bisa Mas menayangkan atau menampilkan orang-orang yang berhak bicara. Yang lainnya bahkan nggak kelihatan mukanya bisa Mas. Tapi masuk di dalam room Zoom itu secara IP-nya dari Zoom seperti itu karena hakikatnya Mas, link Zoom itu adalah ruang sidang Mas Awan. Hmm. Lah, si ketua majelis hakim ini salah mempersepsikan Mas. Belum Mas Awan. Karena kan Hmm. prinsip pengadilan adalah apa Mas? Apa sederhana, cepat dan berbuat murah. Hmm. Kalau harus satu ruang yang sama, kalau karyawan kita ada yang WFH seperti itu Mas misalkan, atau ada direkturnya ada di luar kota, mau menyaksikan sidang kan akhirnya nggak bisa Mas. Hmm. Hmm. Jadi Seperti itu Mas. si hakim hakim yang diduga sesat ini dibuka untuk umum dia lakukan, dia ketok dibuka untuk umum, tetapi umum tidak boleh masuk dan jangankan umum, penggugat saja yang pegang surat kuasa itu hanya boleh satu yang hadir walaupun ada tersebar di banyak akun Zoom yang berbeda-beda. Betul. Oke, terus apa lagi salahnya, Pak? Ya, ya, yang paling utama itu Mas Awan. Terus ini ada juga Mas. Ini apa? Katanya ketua majelis hakim sebelumnya di majelis 7 memang seperti itu sidangnya. Sudah ada kesepakatan. Nah, itu ternyata kita kejar terus kesepakatannya tidak ada, Mas. Ini langsung Jadi hakim ini diduga berbohong ya, betul Mas Awan. Apa mungkin berbohong. Mas, saya tunjukkan suratnya aja, Mas. Boleh, Pak, Nah, siap. Jadi hakim ini berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia ya, tidak ada malunya hakim itu ya. ya, karena kan namanya sidang ini Mas, kita kan untuk mencari keadilan berdasarkan fakta persidangan Mas Awan. Hmm. Ini kita sebelum masuk persidangan, ini seakan-akan nuansanya yang tercipta Mas. Ini kita itu ini menjadi para pihak Mas. Jadi akhirnya kita itu lawan ketua majelis ini Mas, atau tim majelis hakimnya Mas. Jadi lawan kita bukan tergugat, tapi lawan kita adalah hakim yang nanti akan buat keputusan ya.
Betul, Mas. Mateng, mateng. Terus? Ya, akhirnya itulah kami bersurat kepada Ketua Pengadilan Pajak. Ini Mas, suratnya Mas. Jadi ini Malang 5 November tahun 2024, nomor 16 tahun 2024. Ini Mas, pertanyaannya permohonan penggantian Majelis Hakim 7B atas sengketa nomor 0179798/2024/PP antara PT Aryo Indonesia selaku penggugat melawan Direktur Jenderal Bea Cukai. Ini kepada Ketua Pengadilan Pajak. Nah, ini Mas. Hmm, Oke. Pada perkara gugatan atas surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean SPKTNT Mas melawan Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai tergugat dengan register sengketa nomor sekian. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami hendak mengajukan permohonan penggantian Majelis Hakim 7B yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang kami ajukan dengan alasan sebagai berikut. Ini masalah. 1. Pelanggaran pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa sidang berlangsung tidak dibuka dan terbuka untuk umum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Mas, bunyinya adalah untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Ini ada link. Nah, sebenarnya kalau ini memang kan sudah dinyatakan, Mas. Cuman kan tidak dilakukan. Hanya dinyatakan verbal, cuman tidak dilakukan secara tindakan. Oke. Bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober tahun 2024, Ketua Majelis Hakim PBB telah melakukan pelanggaran, dulu Mas. Sebagaimana pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terus, nomor 2 adalah pembatasan akses sidang. Bahwa pada proses persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Zoom, Ketua Majelis 7B menerapkan kebijakan yang tidak transparan dengan membatasi akses ke ruang sidang virtual hanya untuk satu akun saja. Ini yang tadi kita bahas, Mas. Bahwa terhadap tindakan Majelis Hakim 7B tersebut telah mengabaikan prinsip keterbukaan dan juga membatasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pembelaan terhadap upaya hukum yang dilakukan dalam perkara ini. Dengan dibatasinya pihak yang hadir dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak secara elektronik, Majelis 7B telah mengabaikan dan tidak memberikan kesempatan melakukan pembelaan terhadap hak hukum yang dimiliki oleh penggugat. Bahwa terhadap pihak-pihak mewakili penggugat dalam proses persidangan tersebut telah dilakukan surat kuasa yang telah diupload di laman Etexcode dan telah dibaca dan diperiksa dalam persidangan. Namun Majelis Hakim 7B tetap mengajukan hal ini. Jadi kuasa tersebut, Mas, sebelum sidang itu sudah kita upload semua di lamannya Etexcode, Mas. Cuman orang-orang yang pegang surat kuasa ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam link Zoom tersebut, Mas Awan. Oke. Terus pelanggaran prosedur, bahwa dalam proses persidangan tersebut Majelis 7B telah bertindak pilih kasih atau sewenang-wenang dan tidak transparan, di mana hanya meminta kepada tergugat memeriksa legal standing dari penggugat, namun penggugat tidak diberikan kesempatan yang sama untuk memeriksa legal standing pada pihak tergugat. Jadi kemarin kan ramenya itu kan karena kami sangat ditanya detail, Mas, termasuk form bukti potong 1721A1, terus minta kontrak kerja. Sebenarnya kalau tadi itu sidangnya saya boleh masuk, Mas, saya akan mempertanyakan bahwa apakah Majelis Hakim dan tergugat ini yakin tidak pernah terlibat korupsi. Kalau yakin, tolong disajikan LHKPN-nya disandingkan dengan SPT-nya, Mas. Sebenarnya mau saya lakukan seperti itu, Mas, tadi, Mas. Tolong LHKPN-nya seluruh majelis dan seluruh tergugat sekaligus SPT tahunannya itu disandingkan, Mas, apakah cocok. Yang kedua, kami juga harus meminta, Mas, kalau kami disuruh membuktikan dengan kontrak kerja, kami juga minta masing-masing pihak termasuk Majelis Hakim itu surat tugasnya saat menjadi hakim itu atau penunjukannya sebagai hakim itu kita lihat, Mas. Tidak hanya penunjukan penetapan dari Ketua Pengadilan Pajak, Mas. Dan juga minta ini dong, kontrak kerja dari para tergugat dong, kan mereka juga kontrak kerja resmi dengan pemerintah. Betul. Termasuk nanti pembuktian ini golongan berapa, betul nggak sesuai dengan ini ada suratnya nggak itu, Mas. Cocok nggak? Ternyata misalkan di surat tugasnya golongan 4A misalkan, ternyata aslinya suratnya yang dia punya masih golongan 4A misalkan gitu, Mas. Nah, jadi sebenarnya
tadi itu kalau tidak diganti majelis hakimnya pun Mas, itu bakal tambah seru masalah. Malah kita akan dilakukan KPK-nya masing-masing ini majelis sama tergugat Mas, disandingkan sama SPT-nya itu Mas. Yang keempat ini adalah pelanggaran kode etik dan performa perilaku hakim Mas, atau disingkat KEPPH. Bahwa terhadap seluruh tindakan majelis hakim 7B dalam melaksanakan pembacaan mengadili memutus perkara aku tidak mencerminkan prinsip keadilan, integritas, dan kebijaksanaan yang diharapkan dari seorang hakim. Bahwa tindakan dan perilaku majelis hakim 7B tersebut telah bertentangan dengan kode etik yang mengatur perilaku hakim sebagaimana diatur pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, ini bunyinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Mas, hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ini Mas, berpengalaman Mas. Ini sepertinya majelis 7B kurang berpengalaman Mas. Dalam memimpin persidangan Mas. Terus yang ketiga, hakim-hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa kami sebagai penggugat merasa tidak mungkin mendapatkan keadilan, Mas, dalam proses persidangan yang dirasakan oleh Majelis 7B Pengadilan Pajak, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang mengatur dan kewajiban pihak dalam sengketa di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk mempertimbangkan dan memberikan penggantian terhadap Majelis Hakim 7B yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku. Ini Mas, demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Ketua Pengadilan Pajak dapat menindaklanjuti dengan baik atas perhatian dan kerjasama diberikan. Dapat terima kasih. Ini kami tembuskan kepada Kepala Bawas MA, Ketua Komisi Yudisial, kawan. Nah, ini sebenarnya enak Mas, tinggal email saja Mas, kalau untuk meminta pergantian hakim ini Mas Awan. Okay. Ini emailnya cukup ke Kemenq Prime Mas, kemenq.prime@kemenq.go.id. Oke. Nah, seperti ini ya Mas Awan. Nah, ini yang ke Bawas, ini sudah ada informasi.bawas@mahkamah-agung.go.id. Nah, ini yang Komisi Yudisial kepada kjri@komisiyudisial.go.id. Nah, seperti itu Mas Awan. Sangat simpel Mas, tinggal hanya email saja Mas. Tidak perlu bersurat pos Mas. Jadi email kepada Ketua Pengadilan itu melalui Prime Kemenq Pak ya? Betul Mas, kemenq.prime tadi ya. Oke. Terus bagaimana ceritanya kok bisa berhasil, kok bisa disetujui? Nah, itu disetujuinya itu kami tidak tahu Mas. Kami tahunya kan tadi karena saya sendiri sebagai prinsipal tidak bisa memasuki sidang, kami lihat di ini Mas, live-nya SET-TV Mas Awan. Oh, jadi tadi Bapak juga tidak bisa masuk ya ke sidang itu ya? Tidak bisa masuk, tapi gini Mas Awan, tadi ada satu catatan penting bagi kami Mas Awan, itu adalah kebohongan dari tergugat Mas Awan. Kebohongan dari tergugat Mas Awan. Apa itu? Yaitu surat tadi itu Mas, itu tidak pernah kami upload ke dalam laman e-Texco. Nah tadi kesaksiannya tergugat saat Mas Awan tadi meminta tolong ditunjukkan, tergugat ngomong sudah memiliki karena sudah lihat di laman e-Texco. Padahal itu tidak Mas. Jadi kita belum pernah mengupload surat tersebut, tetapi tergugat mengatakan sudah ada di e-Texco. Luar biasa. Dari apa ya, penyelenggara pengadilan pajak atau yang ini Mas ya, yang mengurusin surat persuratan ini menyerahkanlah ke tergugat Mas Awan. Jadi kan dugaan konflik kepentingannya sudah terbukti Mas ini Mas. Jadi dugaan ada kong kali kong antara si hakim dengan tergugat. Ini suratnya nih. Lu jangan dipublis ya. Sudah kita baca ya, lu bilang sudah baca gitu ya, jangan dipublis gitu ya. Iya, makin kacau ini hakim. Jadi ada kebohongan Mas. Jadi kan kelihatan sekali kong kali kong Mas. Ini nanti pelapas nanti kita kalau menang, berarti ini tergugat sudah punya konflik kepentingan nih Mas dengan pengadilan pajak Mas. Bisa-bisa jadi ini Mas ada kerjasama antara Dirjen Bea Cukai dengan pengadilan pajak gitu Mas Awan. Mungkin begitu juga dengan Dirjen ini Mas, Dirjen Pajak gitu Mas Awan. Wah, ini Ketua Pengadilan Pajak mesti disuratin nih Pak. Jangan-jangan
Dari kebohongan ini dapat dipahami jangan-jangan memang ada kong kali kong dan mungkin beliau ini pantas untuk dimutasi ke atau disuruh jangan jadi hakim deh, jadi panitera aja deh atau jadi apa gitu Pak ya. Betul Mas Awan. Ya kalau nggak jadi staf khususnya Menteri Menteri Sri Mulyani aja lah. Ya karena kan kami belum pernah upload kemana-mana Mas, itu hanya ke Kemenkipan gitu Mas Awan. Kok bisa bocor ke tergugat ya surat itu ya? Betul Mas Awan. Oke. Oke, luar biasa Pak Rinto dari PT Arion ya. Ini betul-betul sebuah terobosan pertama dalam sejarah, belum pernah terjadi Ketua Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan untuk mengganti majelis ini. Saya rasa ini hal yang baik, hal yang positif Pak ya, di mana Ketua Pengadilan Pajak sudah mulai mau merespon, sudah mulai mau ngelihat Awan. langsung ke bawah ya ke teknis di lapangan. Ternyata ada yang brengsek juga nih anak buah gue nih, gue ganti aja majelisnya gitu kan. Ya betul Mas Awan. Tetapi bukan cuma mengganti ya, kita berharap ada punishment atau ada hukuman kepada oknum-oknum hakim yang nggak beres ya. Iya iya seharusnya seperti itu Mas. Nanti kan ya kalau kami dari PT Arion berhasil ini Mas memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak dan diganti Mas. Nanti kalau wajib pajak yang lain Mas, kalau mendapatkan majelis 7B ini Mas, waduh itu kayak masuk neraka Mas. Makanya tadi ada orang yang chatting saya, ini kena majelis 7B, Oh, lagi pada pusing mereka ini. Jadi mereka juga mungkin mau belajar dari surat ini untuk supaya bisa kirimin surat supaya ganti majelis saja deh. iya 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 iya. Oke, siap begitu Pak Rinto. Terima kasih Pak, luar biasa dedikasi yang buat masyarakat Indonesia ya. Dan teman-teman juga bisa melihat surat tersebut, juga bisa mencontoh surat tersebut. Dan semoga yang ketemu hakim hakim ini ya bisa bersabar. Kalau nggak bersabar ya bikinin surat seperti ini supaya diganti aja majelisnya. Iya iya iya. Oke Mas Aman. Oke, siap. Thank you Pak Rinto. See you Pak. Terima kasih. Sama-sama Mas Aman.